Maka aku pernah buat satu video. Andaikan ada orang nggak sholat, apakah dia tetap Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan kali ini merespon narasi. Maka aku pernah buat satu video. Andaikan ada orang nggak sholat, apakah dia tetap Islam? De jurenya iya, de factonya enggak kali ya. De jurenya iya, de iya. factonya Artinya enggak. secara status sih iya, tapi Esensinya tidak. tidak ya. Antara itu benar banget, tapi aku perlu nyampein bahwasanya di dalam fikih itu kan harus hitam putih ya. Dia tetap Muslim. Oh gitu ya? Dia tetap dihukumi de jure sebagai seorang Muslim. Iya. Tapi dia tidak praktis Islam. Ada orang yang berzina masih Muslim nggak, Mas? Masih. Masih. Ada orang berzina masih Muslim. Ada orang nggak puasa masih Muslim. Ada orang nggak sholat masih Muslim. Ada orang minum khamar, dia tetap masih Muslim. Karena Muslim ternyata tidak ditentukan oleh semua itu. Kalau andai kan Muslim ditentukan oleh semua itu, maka di zaman Rasul banyak banget yang sudah kafir. Iya. Karena sahabat Rasul ada yang minum khamar. Sahabat Rasul ada yang berzina. Sahabat Rasul ada yang membunuh bahkan. Artinya mereka tetap dihukumi sebagai seorang Muslim. Karena Rasul memperlakukan mereka seperti seorang Muslim. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka? Penghuni neraka menjawab, saya tidak sholat, tidak memberi makan kepada orang miskin, dan membicarakan tentang kejelekan, serta mengingkari akan adanya hari kiamat. Itulah dialog yang terdapat di dalam surat 74 atau Mudatsir mulai ayat 40 sampai 46. Pesan yang ditangkap dari surat ayat tersebut bahwa orang Islam yang tidak melakukan sholat akan menghuni neraka selamanya atau abadi. Itu artinya bisa dihukumi kafir. Sedangkan orang Islam yang berzina maka dapat disetarakan dengan perbuatan musyrik. Kondisi ini dapat dilihat di surat 24 atau An-Nur ayat 3, di mana pezina laki-laki maka menikahnya dengan pezina perempuan dan sebaliknya, atau orang musyrik. Silakan dilihat. Itulah ayat Al-Quran yang selama ini belum tersampaikan. Untuk orang yang dengan sengaja melakukan tindakan minum khamr padahal itu dilarang, maka masuk kategori fasik, yakni dengan sadar melanggar ketentuan Allah dalam Al-Quran. Islam memberikan satu tuntunan yang jelas. Dan jangan lupa, ketika kita punya harta yang sudah mencapai nisab dan sudah berumur setahun dalam kalender tahun Hijriah, tidak membayar zakat, maka vonisnya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang tidak membayar zakat, kafirlah. Demikian. Silakan cek surat 41 ayat 7 atau Fusilat. Jadi narasi yang disampaikan bahwa orang Islam yang tidak sholat, berzina, minum khamr dan sebagainya masih orang Islam bertentangan dengan Al-Quran. Dan nanti akan dikonfirmasi dengan penceramah lain bahwa orang tidak sholat dihukumi kafir. Kalau tidak sholat 5 waktu ya
berarti tidak Islam kan? Ya, jadi agama itu ditegakkan dengan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu menjadi tiangnya agama. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat 5 waktu berarti tidak Islam. Kalau tidak Islam berarti apa? Kafir. Ya, yang membedakan antara Islam dan kafir seseorang adalah apa? Sholat. Maka kalau orang sholat, ya Islam dia. Kalau tidak sholat, ya kafir. Nah, sholat yang dimaksud bukan sholat hari raya. 2 hari raya itu Idul Adha Idul Fitri, tapi yang dimaksud tiangnya agama sholat itu adalah sholat 5 waktu. If you do not pray at all the 5 mandatory prayers, if you do not pray at all, you are a kafir. Even if you say from today until the day of judgment, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even if you pay charity, even the only thing in Islam, if you do not do it, you will be considered a kafir, is salat. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in Sahih al-Imam Muslim, the separation, the partition between us and them is salat. So this is the thing that separates a person from disbelief, and that is prayer. The first reason for entering hell is not praying. Subhanallah. So don't think that there are things that are considered to be more important than prayer. Prayer is the most important thing. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sepakat jumhur ulama, kufur, kafir. Maka keluar dari Islam. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia tahu kewajiban sholat, tetapi dia tidak mengerjakan sholat. Sekalipun hatinya masih meyakini sholat itu rukun Islam, sholat itu wajib. Tetapi malas sholat, tidak mau sholat, apapun alasannya, keluar Islam. Menurut jumhur ulama, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kita dengarkan murattal ayatnya. At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Silakan Ustaz. Dan jika mereka bertaubat, satu syaratnya bertaubat. Lanjut. Melaksanakan sholat. Syarat yang kedua dia sholat. Ternyata dia nggak sholat. Yang ketiga Ustaz. Dan menunaikan zakat. Maka kalau ada seseorang yang dia sudah bertaubat, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu Ustaz. Maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Saudaramu seagama. Berarti kalau dia tidak sholat, bukan saudaramu seagama. Jelas sekali. Sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.